kita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman yang akan menemani kita pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022, terambil dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Marhiras nirwasi tutudo kami atong mangasakon pakirimon nasay balga. Demikianlah bunyinya. Pengharapan membawa keberanian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang pengharapan, maka itu akan membawa kita terhadap situasi ataupun target dan pencapaian. Karena pengharapan itu berbicara apa yang boleh diharapkan di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian maka pengharapan itu tanpa kita sadari akan mendorong kehidupan kekinian kita. Setiap pengharapan akan mempengaruhi kehidupan apa yang kita lakukan masa yang kini. Karena itu akan mendorong dan mencapai serta menggerakkan kita terhadap apa yang menjadi pengharapan kita. Semisalnya contoh, seseorang yang mengharapkan dia menjadi seorang pengusaha di 10 tahun mendatang, maka kehidupan yang masa kininya itu akan mendorong dia, itu akan memikirkan ataupun menggerakkan dirinya untuk mencapai 10 tahun akan datang, supaya dia mencapai target sebagai pengusaha. Atau yang lainnya, ketika seorang pemuda memiliki pengharapan menjadi orang sukses, maka karena pengharapannya itu, dia akan terdorong, dia akan termotivasi untuk melakukan apa yang dapat mencapai, apa yang dapat menolong mencapai targetnya menjadi orang yang sukses. Ini berbeda dengan kehidupan yang masa kini terhadap yang masa lalu. Kalau masa yang lalu itu tidak dapat tersentuh kembali. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengulang masa lalu. Tetapi pengharapan, apa yang diharapkan di masa yang akan datang, itu akan senantiasa mendorong kehidupannya di masa kini. Maka itulah yang boleh terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih terhadap Rasul Paulus. Bagaimana dia sangat antusias terhadap apa yang ia lakukan. Bagaimana ia sangat terdorong, termotivasi, dan memiliki keberanian yang luar biasa ketika dia memiliki pengharapan dan keyakinan akan keselamatan atau akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat apa yang menjadi tantangan Rasul Paulus, dia terobos. Kita lihat apa yang menjadi kendala Rasul Paulus, tetapi ia tidak berhenti. Yang walaupun dia terkurung secara badaniah, tetapi penginjilannya, pekabaran Injilnya tidak terkurung, termasuk melalui surat-surat yang ia tuliskan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dikatakan terhadap pengharapan bukan hanya sebatas pengharapan kita mau jadi apa besok, kita mau apa besok, kita mau mendapatkan apa besok. Tetapi pengharapan yang dikatakan dalam teks ini adalah bagaimana pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan keselamatan yang kekal, sudah Tuhan sediakan, dan kiranya itu telah mendorong kita untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pengharapan kita sudah mencapai titik surga hasonangan, ketika pengharapan kita sudah sampai kepada titik keselamatan yang kekal dalam Yesus akan kurai, itu akan melahirkan dan mendorong keberanian kita untuk menegakkan kebenaran. Itu juga akan mendorong keberanian kita untuk bertahan walaupun sangat susah, walaupun diterpa kesusahan, tetapi tetap berani menyatakan kebenaran, tetapi tetap berani menegakkan, berani memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Maka ini pula lah yang mungkin akan menyemangati kita ketika setiap kita memiliki pengharapan, karena tidak ada orang yang hidup tanpa pengharapan. Sama saja orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak punya target,
maka dia tidak akan memiliki selamat. Tapi kita orang Kristen, pengharapan kita jelas, tujuan kita jelas, yaitu Yesus Kristus dan keselamatan yang kekal. Maka mari menikmati pengharapan itu, mari menghidupi pengharapan serta merayakannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami di dalam Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah itu menjadi pengharapan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya itu boleh juga mendorong kami agar senantiasa berani, antusias, dan berkeyakinan untuk memuji dan mengikut Engkau. Walaupun dengan dunia yang penuh dengan kerusuhan, walaupun dengan dunia yang penuh ketidakjelasan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menolong dan menguatkan kami. Oleh karena itu Bapa, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu. Untuk segala bentuk kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang bekerja sama dengan Roh Kudus dari kekal hingga kekal. Amin.